banyak suami istri Kristen yang tidak menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya. Tidak jujur, ya. Suami memukul istri, suami memaki istri, istri tidak mau terima, istri lebih lagi memaki dan memarahi suami. Bahkan juga istri saling sumpah dengan suami. Ujung-ujungnya ada pada perselingkuhan dan tidak jadi contoh yang baik untuk anak-anak. Ada anak-anak yang hidupnya tidak benar, suka parlente orang tua, parlente kakak, parlente adik, di rumah sikap lain, jadi anak manis, baik sekali, turut kepada orang tua. Tetapi saat di luar, sikapnya lain, rusak, jahat, terlibat di dalam pergaulan-pergaulan bebas, miras, dan lain-lain sebagainya. Tidak bertanggung jawab untuk pendidikan dan perkuliahannya. Dia tidak menjadi anak yang baik. Meresahkan hati orang tua, terlebih lagi meresahkan hati Tuhan. Ibu bapak itu tadi yang dimaksud dalam ayat 15. Pelanggaran besar itu akang tuh. Hidup bercela itu akang sudah tuh. Ya, hidup di dalam dosa itu akang sudah. Dan kebanyakan ditemukan orang Kristen melakukan itu. Ibu bapak saudara-saudari jemaat, Daud saja berdoa, minta Tuhan jaga, minta Tuhan lindungi, minta Tuhan jauhkan dari orang-orang yang tidak benar, supaya hidupnya tidak bercela. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu bapak, saudara-saudari dan saya? Bagaimana? Apakah saudara berdoa untuk Tuhan ataukah tidak? Saya khawatir ibu bapak, jangan sampai ibu bapak saudara asal tertulis di dalam KTP Kristen Protestan, tetapi jarang, bahkan tidak pernah mencirikan sikap hidup Yesus Kristus itu. Bahkan jarang dan tidak pernah sama sekali berdoa. Lalu bagaimana Tuhan mau jaga hidup saudara-saudara? Apalagi kalau tidak melakukan hukum Taurat. Atau Taurat Tuhan itu tidak dilakukan dengan benar. Bagaimana ibu bapak saudara-saudari bebas dari dosa? Sebab itu ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan ini biasanya saya selalu bilang dan meminta. Tuhan menghendaki kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, yang setia. Baca firman, tahu firman, dan bikin. Ketika kita sudah datang mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita berkomitmen sebagai orang-orang Kristen yang baik dan benar untuk melakukannya. Supaya apa? Hidup kita diberkati. Belajarlah untuk mencintai firman Tuhan. Belajarlah untuk selalu berdoa. Belajarlah dari hari-hari kehidupan kita untuk selalu berserah dan meminta perlindungan daripada Tuhan. Dari bagian bacaan Alkitab kita di saat ini ada 3 catatan reflektif yang saya pahami, yang saya ingin bagikan kepada ibu bapak saudara-saudari, yang patut juga harus kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama, pesan firman ini mau bilang, ceritakanlah kemuliaan dan kebesaran Tuhan Allah itu melalui hidup ibu bapak saudara-saudari. Ceritakanlah itu lewat bibir mulut. Ceritakanlah itu lewat sikap, perbuatan, perilaku hidupmu yang baik, baik itu di tempat kerja, yang memiliki jabatan dan kewenangan-kewenangan, yang ada di dalam pergumulan-pergumulan untuk bekerja dan mendapatkan masa depan. Ceritakanlah kebaikan, kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu. Itu perintah bagi kita. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudari, pesan firman ini mau bilang kepada kita orang Kristen,
Kasihanilah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakailah hidup ibu bapak saudara-saudari untuk memuliakan Tuhan. Ibu bapak, tantangan hidup itu banyak. Ada orang yang mungkin senyum, tapi punya pergumulan besar, masalah berat, dan meneteskan air mata. Tapi Tuhan bilang, mengasihi Tuhan saja dengan sungguh. Pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Dengan apapun cara yang kita bisa. Hidup dengan baik, hidup dengan benar. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kasihi Tuhan dengan baik, maka Tuhan pun juga mengasihi kita. Catatan yang ketiga, cintailah firman-Nya. Lakukanlah firman itu dalam hidup setiap waktu. Ibu bapak, setiap waktu. Bukan satu kali, bukan hanya sesaat, bukan di hari Minggu saja. Tapi firman bilang, cintailah firman Tuhan. Lakukan firman itu dalam hidupmu setiap waktu. Kalau tahu Taurat Tuhan, sederhananya mau bilang, bikin akang, jangan diam. Rugi besar jika kita meremehkan firman Tuhan. Karena ternyata firman Tuhan itu adalah kunci hidup berkemenangan. Dan hidup kita diberkati. Itu 3 bagian catatan dari pesan firman yang mau disampaikan kepada kita. Ibu bapak, memang firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun bukan berarti kita tidak dapat melakukannya sama sekali. Ketika kita membuka hati kita dan berkomitmen dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memampukan